Ditambah lagi, Kinan secara terbuka menantangnya. Dia tidak perlu lagi berpura-pura sopan terhadap wanita murahan itu. Dia harus membiarkan wanita ini tahu bahwa tidak bijaksana untuk melewatinya. Kinan tidak terganggu. Dia memandang dengan santai seolah-olah kemenangan sudah ada di tangannya. Aku berani mengatakannya karena itu adalah kebenarannya, katanya acuh tak acuh. Rafael mencibir. Kilau dingin di matanya semakin dalam. Kebenarannya? Hanya karena kamu meretas perangkat lunak kita terlebih dahulu? Karena hasil dari panitia penguji. Semua orang terkejut. Hasil pengujian belum diumumkan, jadi bagaimana dia bisa tahu sebelumnya? Rafael memohon dengan sedikit ketidakpastian, kamu tahu hasilnya? Belum. Kalau begitu, beraninya kamu mengatakan sesuatu seperti itu? Mata Rafael diliputi kebencian, menambahkan, kamu hanya peretas yang lemah. Beraninya kamu berbicara begitu kurang ajar, atau kamu tidak menganggap Bramasta Korpsku setara? Yang membuatnya heran, Kinan mengangguk. Kau benar, aku tidak menganggap kalian orang yang setara denganku. Kamu, Kinan, aku memberimu 1 inci tetapi kamu mengambil 1 mil. Jaga dirimu atau aku tidak akan mudah padamu, Rafael sengaja mengancam. Dia ingin memberitahu ruangan itu, jika terjadi sesuatu pada Kinan, itu adalah kesalahannya sendiri untuk memintanya. Kinan tenang. Dia mengadakan kontak mata dengan Rafael saat dia perlahan berjalan ke arahnya. Oh ya, apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu akan menjebakku, menculik keluargaku atau membuatku dibunuh? Rafael terbakar oleh ejekan Kinan. Dia mencengkeram tangan di belakang punggungnya dengan erat, untuk mencegah dirinya menyerang wanita itu secara fisik. Tapi, Kinan belum selesai. Dia melangkah dengan tegas ke area VIP, mengatakannya di depan wajahnya, Rafael apapun namamu, apalagi yang kamu tahu selain trik jahat ini? Aku di sini untuk memberitahumu, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Kinan Aditama, akan memberitahumu apa konsekuensinya karena menyeberangiku. Orang-orang yang mendengarnya terguncang sampai ke inti. Siapa Kinan ini sehingga dia berani berbicara dengan Rafael dengan bahasa kurang ajar? Apakah dia tidak takut mati? Ini lebih dari sekadar mengacak-acak bulu Rafael, dia mendorongnya ke dinding. Bukankah dia takut Rafael akan menyerangnya? Kinan adalah untuk bagiannya, tanpa rasa takut, karena takut atau tidak akan mengubah fakta bahwa Rafael sudah menargetkan mereka. Mungkin juga mengungkapkan semuanya di tempat terbuka dan bertarung sampai mati bersamanya. Rafael tidak berpikir Kinan punya nyali untuk menginjak egonya lagi dan lagi. Kebiadaban di matanya secara terbuka ditampilkan kepada orang banyak. Bagus sekali, Kinan, aku akui, kamu memiliki bola baja. Namun, jika ekspedisi manajer milikmu kalah setelah hasilnya terungkap, aku akan memastikan dirimu membayar mahal untuk penghinaan yang kamu berikan kepadaku. Dengan kata lain, kamu yakin akan menang? Kinan menantang dengan mencibir. Rafael juga menanggapi dengan mencibir, tentu saja, atau kamu pikir perangkat lunak kelas 3 kecil milikmu bisa menang? Jangan membuatku tertawa. Rafael memiliki dukungan di balik kata-katanya. Meskipun dia dengan enggan mengakui ekspedisi manajer tidak buruk, tetapi masih tidak sebanding dengan King Kong Internet Security yang telah teruji oleh waktu. Selama bertahun-tahun, perangkat lunak telah diperbarui dan ditingkatkan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah perangkat lunak dengan keamanan yang sempurna. Dia tidak akan percaya satu perangkat lunak yang ditulis dengan tergesa-gesa bisa lebih baik daripada miliknya. Sederhananya, Rafael yakin King Kong Internet Security akan keluar sebagai pemenang. Dia akan mendorong kemenangannya dengan keras ke wajah jelek Kinan. Kamulah yang membuat badut dari dirimu sendiri di sini, balas Kinan terus terang, kamu berani menggunakan sesuatu yang kamu curi untuk memasuki kompetisi. Rafael,
Wajahmu benar-benar lebih tebal dari tembok besar China. Kinan, Rafael menggeram marah. Kali ini, Kinan benar-benar menekan tombolnya, menuduhnya mencuri perangkat lunak orang lain. Dia benar-benar mengabaikan kedudukan publiknya, membantingnya ke kiri dan ke kanan. Dia meniup sekeringnya. Kalian, beri dia pelajaran yang keras, buat dia membayar untuk kata-kata yang keluar dari mulutnya, Rafael memerintahkan. Saat beberapa pengawal besar bergegas menuju Kinan, Gavin dan Reza langsung menarik Kinan di belakang mereka, melindunginya dari bahaya. Siapa yang berani mengganggu perdamaian? Saat itu, gemuruh suara Vano terdengar di aula kompetisi. Dia berdiri perlahan dan kehadirannya yang mengesankan menghentikan tindakan kedua belah pihak. CEO Vano, Kinan menghinaku berkali-kali tanpa dasar. Aku tidak akan melepaskannya bahkan jika Anda campur tangan atas namanya, Rafael memperingatkan Vano. Pengaruhnya tidak sekuat Vano, tetapi meskipun demikian, itu cukup kuat untuk membuat semua orang terdiam. Ekspresi Vano sangat dingin ketika dia berkata, "Saya tidak mengintervensi atas nama siapapun, tetapi mengerti bahwa ini adalah tempat kompetisi. Belajarlah untuk menghormati kompetisi dan penyelenggara." "Bukan aku yang menciptakan adegan itu," balas Rafael. Kinan menambahkan dengan lembut, "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." "Beraninya kamu mengatakan bahwa itu adalah kebenaran, ketika hasilnya belum keluar?" Rafael memelototinya dengan kejam, menambahkan, "Kinan, jika hasil sebenarnya berbeda dari apa yang kamu katakan, dan kamu kalah, aku memintamu berlutut untuk bersujud dan memohon pengampunanku." Rafael membuat ancaman kosong tetapi yang mengejutkannya, Kinan mengangguk dan setuju. "Oke, sepakat." Ruangan itu terkejut. Kinan begitu percaya diri dengan pekerjaan perusahaannya. "Hebat, aku tidak akan membiarkanmu mengingkari janjimu," Rafael mencibir penuh kemenangan. Dia tidak sabar untuk mempermalukan wanita jalang itu. Tapi, Kinan menatapnya dengan dingin. "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu kalah?" "Kita, Bramasta Corps, tidak akan pernah kalah," kata Rafael percaya diri, membunyikan klaksonnya sendiri. Kinan berkomentar dengan seringai, "Rafael, apakah kamu yakin ingin membual tentang itu? Itu hanya akan membawamu ke lebih banyak penghinaan nanti. Nah, jika kamu begitu percaya diri, apakah kamu berani memanjakanku dalam taruhan? Jika kamu kalah, aku ingin kamu secara terbuka mengakui ke orang-orang ini bahwa kamu, Rafael Bramasta, telah kalah." Rafael terbatuk. Bukannya dia tidak siap dengan tantangan itu, tetapi hukuman yang diberikan Kinan adalah titik lemahnya. Rafael memandang wajahnya lebih penting daripada hidupnya. Dia menghukum siapapun yang berani membuatnya kehilangan muka. Karena itu, taruhan yang ditawarkan Kinan lebih buruk daripada memintanya untuk bunuh diri. Meskipun dia yakin dia tidak akan kalah, tetapi jika dia melakukannya, bisakah dia benar-benar melakukannya di depan begitu banyak teman-temannya? Kinan setuju dengan mudah, ketika dia mendorongnya untuk menerima taruhan dari sisinya, sehingga akan memalukan di pihaknya jika dia tampak mual dalam menerima taruhan Kinan. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa sulit untuk memberikan persetujuannya. Tentu saja, Kinan tidak akan membiarkannya mundur begitu saja. Baik, dia menantang dengan paksa. Dalam kemarahan, Rafael memberikan persetujuannya. "Bagus, semua orang mendengarnya kan? Jika aku kalah, aku akan bersujud kepada Rafael dan memohon pengampunan. Tetapi jika dia kalah, dia akan berteriak di depan ruangan orang ini 3 kali, 'Saya, Rafael Bramasta, telah kalah,' dengan keras." "Itu kesepakatan kita kan, Rafael?" Kinan bertanya dengan tajam. Rafael menyipitkan matanya dengan niat mematikan. "Iya, itu benar. Kalau begitu kita akan menunggu hasil tes."
Saat Kinan menyelesaikan kata-katanya, anggota staf dari komite pengujian muncul di ruangan. Hasilnya ada di sini, seseorang berteriak dengan penuh semangat. Hampir seketika, semua orang menoleh ke arah staf yang baru saja masuk. Ketua panitia melangkah maju dan berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, semua perangkat lunak yang diajukan oleh perusahaan telah diuji sepenuhnya. Hasilnya ada di tangan saya akan mengumumkannya sekarang." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.